Di dalam bulan Rajab ini, guru kita memaknai bulan Rajab berdasarkan huruf-hurufnya ada tiga, yaitu huruf Ro yang bermakna Ridwan, huruf dan huruf Ja, huruf Jim, maaf, huruf Jim yang bermakna Al-Jud atau kedermawanan, dan huruf Ba yang bermakna Baro'ah. Mungkin kita akan bahas semuanya berkaitan. Kemarin kita membahas Al-Jud atau kedermawanan yang sesungguhnya kalau kita melihat praktik sosial dan ekonomi masyarakat kita sekarang, terutama di Indonesia, mungkin juga di luar Indonesia ya konteksnya, kedermawanan ini nampak sebagai suatu aktivitas yang umum ya, menjadi musim begitu, banyak orang berderma menyumbang, kemudian bahkan eh, nah ini yang menarik ya, hanya di masa zaman kita sekarang ini, kedermawanan atau ketika orang itu berniat atau menunjukkan hartanya kepada orang lain atau keperluan yang lain, ini dipertontonkan gitu ya, dipamerkan. Eh, dan ini sangat dipengaruhi oleh adanya teknologi. Justru teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, meskipun yang sebenarnya memegang kendali terhadap pengembangan teknologi ini adalah satu badan ekonomi ya, namanya perusahaan begitu. Tujuan mereka tetap mencari keuntungan ya, seperti itu. Nah, salah satu teknologi yang kita punya sekarang yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ini adalah sosial media, teknologi digital ya, seperti sedang kita lakukan ini dengan Zoom. Ini adalah teknologi digital yang sangat memudahkan kehidupan kita. Nah, tetapi pada praktiknya kemudahan ini itu menciptakan perilaku yang baru di kalangan manusia yang dulu belum pernah ada. Banyak di antaranya adalah pamer kedermawanan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin suka iseng-iseng searching di banyak uh, video-video populer, baik ada yang muncul di YouTube ataupun di TikTok, orang berbagi apa sumbangan ya, kemudian dipertontonkan ini melewat berbagai macam event, apakah namanya sosial eksperimen atau yang lain gitu. Itu seolah-olah ada kaitan, ada motivasi antara kedermawanan ini dengan huruf yang ketiga ya, baroah, kata kemunafikan. Karena di dalam kehidupan kita sekarang, ketika dia ditampilkan, motivasi kedermawanan itu sesungguhnya menjadi kabur ya. Apakah memang berniat itu untuk menafkahkan atau membelanjakan harta untuk orang lain, apalagi di dalam hal ini kedermawanan itu adalah di jalan Allah, atau mencari validasi atau mencari rekognisi ya, pengakuan dari orang lain. Saya kira banyak sekali bisa kita temukan contoh-contoh seperti ini gitu. Salah satunya ada banyak sekali program, baik itu di televisi ataupun program-program channel-channel YouTube begitu ya. Orang yang menguji orang lain, mau nggak kamu bantu saya ini, saya belum makan 2-3 hari begitu ya. Terus minta tolong, tapi kemudian ada imbalan di situ ya, menguji kebaikan seseorang misalkan. Eh, tapi di baliknya itu dia menguji kalau memang ada orang ini yang baik, kemudian dia akan disumbangkan yang uang yang banyak sekali begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk uh, kedermawanan yang dipamerkan, yang saya bilang tadi, motivasinya itu
menjadi kabur ya, antara memang menolong orang lain, berniat baik, atau memang ini mencari follower atau mencari viewer gitu ya. Karena dia muncul di channel-channel sosmed. Atau dulu pernah sekali banyak praktik-praktik, saya lupa namanya istilahnya itu ya, di mana orang mau membeli ini, pamer menunjukkan uang satu koper, menunjukkan uang satu gerobak gitu ya. Ini ada istilahnya, saya lupa. Nah, itu seolah-olah begitu ya, ada pamer kekayaan dengan cara yang dipertontonkan dengan cara memberikan harta untuk orang lain misalkan. Nah, ini menjadi kabur ya. Ini yang menjadi sesuatu yang saya kira sangat tricky antara orang inisiatif untuk menolong orang lain atau menafkahkan harta yang kita punya atau dimiliki oleh seseorang untuk orang lain yang sedang membutuhkan atau memang sangat berguna, atau mencari validasi atau mencari rekognisi atau mencari pengakuan dari orang-orang lain yang tidak dikenal sebenarnya. Jadi kalau Anda di dunia maya itu kan Anda tidak tahu siapa yang menonton Anda, misalkan video Anda sudah sekian ribu viewer, itu yang nonton siapa aja, memang benar manusia apa enggak gitu, kita nggak tahu. Termasuk berikan komentar gitu ya, atau like dan subscriber. Karena teknologi begitu canggih, ada akun-akun palsu, akan akun-akun buatan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, nah ini yang sebenarnya sangat berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan huruf ba dalam bulan Rajab ini ya, yaitu baroah atau terhindar dari kemunafikan. Nah, salah satu ciri yang paling pokok dalam kemunafikan itu adalah kepalsuan ya. Jadi kemunafikan itu bangsa menunjukkan atau mengartikan sebagai menampakkan sesuatu yang baik secara zahir dan menyembunyikan sesuatu yang jelek ya secara rahasia. Jadi yang baik-baik ditampilkan, tapi niatan-niatan di balik itu disembunyikan. Nah, ini kan adalah definisi dari kepalsuan, sesuatu yang tidak genuine, sesuatu yang tidak sesungguhnya. Nah, ini tanda kemunafikan. Nah, praktik-praktik kepalsuan ini banyak sekali muncul dalam dunia sosial media yang kita geluti saat ini ya. Karena sekarang apalagi aktivitas kita utama itu kan menonton ya. Jadi objek dalam kehidupan kita sekarang yang paling penting itu adalah layar, baik layar HP, layar komputer, layar laptop, gadget, atau layar TV, itu di mana-mana. Jadi kita utama kita ini sekarang menonton layar. Ada buku yang agak lama itu tulis oleh seorang, saya kira itu orang kafir jelas ya. Judulnya Masyarakat Spektakel. Spektakel itu menonton. Ya, jadi dia menggambarkan masyarakat kita sekarang ini masyarakat penonton, masyarakat pemirsa. Jadi nonton, pekerjaan utama kita ya menjadi pemirsa, nonton gitu ya. Dan di dalam dunia sosmed sekarang, yang kita tonton tuh makin banyak ya. Bahkan kita dibanjiri oleh layar-layar, oleh berbagai konten yang kita tidak tahu ini real apa enggak. Apalagi sekarang ada AI, ada artificial intelligence, semakin kabur batas antara kenyataan dan kepalsuan. Bahkan beberapa pengamat dan saya setuju dengan pengamat ini, persentase kepalsuan yang ada di dunia media kita itu jauh lebih dominan daripada kesejatiannya gitu kan. Jadi kalau katakan setiap hari itu ada 1.000 konten muncul di sosmed, katakan di YouTube atau di TikTok, itu paling yang 10% aja yang beneran itu. Sisanya itu penuh manipulasi, penuh editan, penuh kepalsuan. Jadi dunia kita ini dunia editan. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda kemunafikan sesungguhnya. Nah, jadi ini sangat cocok saya kira
kalau Bapak Ibu Ikhwan Awar semua itu mengingat doa di bulan Rajab ini ya, saya kira itu bisa dipraktekkan di bulan-bulan yang lain ya. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minal nifaq wa amali minal riya' wa basari minal khiyanat. Oh, faina ta'yur wa ma tukhfi sudur misalkan. Eh, nah, itu ada apa namanya? Basori minal khianat ya dan amali minal riya. Nah, basori itu atau pandangan ya, pandangan atau penglihatan atau sesuatu yang kita lihat. Khianat itu artinya sesuatu yang itu tadi ya, sesuatu yang menipu kita, yang memanipulasi kita. Nah, persis sebenarnya yang kita alami sekarang itu, kita banyak melakukan menonton hal-hal yang sesungguhnya sedang mengkhianatin kita di sosmed itu. Dan amali minal ria, amal-amal yang ria, yang kita ingin dilihat orang lain, ditonton oleh orang, di likes oleh orang lain gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar kita sekarang ketika kita hidup di dunia maya. Sehingga itu tadi ya, yang kita sebut kedermawanan itu menjadi bergeser maknanya. Nah, di dalam toriko ini, apa hubungannya itu semua dengan toriko ini? Di dalam toriko ini, Abah mengajarkan kita untuk fokus ya, semuanya kembali kepada niatan, kepada motivasi. Itulah kenapa doa yang paling mahal, paling mewah yang diajarkan dalam toriko ini adalah Ilahi anta maksudi waridoka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Nah, ini ilahi anta maksudinya itu. Sebab ketika kita menghayati ilahi anta maksudi itu, sesungguhnya tidak penting amal kita ini dipamerkan di sosmed atau di YouTube atau di Instagram atau di TikTok. Karena motivasi utama kita hanya Allah. Yang penting Allah tahu. Yang orang lain tahu apa enggak itu bukan urusan kita gitu kan ya. Ya termasuk kedermawanan gitu ya. Termasuk amal-amal yang lain. Nah, ini menjadi bergeser ketika kita ada di dunia sosmed. Juga ada banyak-banyak praktik. Misalkan ketika kita berzikir, kita khotaman, kita dilatih untuk fokus mata kita dan pandangan kita ya. Misalkan di beberapa, bukan maklumat saya kira ya, atau maklumat saya lupa ya, itu instruksi atau maklumat. Pengarsa Abah ketika kita memastikan, ketika kita khotaman misalkan ya, itu mata terpejam. Nah, dulu kita juga zikir diajarkan untuk mata terpejam. Itu artinya kita diajari untuk mengendalikan aktivitas penglihatan kita. Mata ini diminta puasa gitu ya, di dalam berzikir dalam khotaman gitu. Sehingga kita tidak terforsir untuk tindakan melihat apalagi melihat layar itu. Nah, belakangan ini memang saya lihat banyak sih kebiasaan ya ikhwan-ikhwan kalau lagi entah ya kadang saya sendiri juga kalau lagi amaliyah itu masih sibuk dengan HP-nya, dengan alasan mengambil gambar lah, share ini dan itulah. Sesungguhnya itu cukup mengganggu juga ya dalam amalia. Karena kemudian tujuan amalia itu kita fokus kepada Allah saja. Kemudian tujuannya itu melatih hati kita. Itu apakah orang lain tahu apa enggak, sebenarnya enggak penting. Nah, tapi ini sudah agak bergeser. Nah, itulah pentingnya doa tadi dalam bulan Rajab tadi kita berlindung kepada Allah dari niat yang bergeser, dari hati kita yang nifak ya, hati yang munafik dan penglihatan yang menipu kita. Jadi poinnya adalah bahwa kita sekarang menghadapi satu pola kehidupan yang di situ banyak sekali dipenuhi oleh kepalsuan-kepalsuan. Dan banyak di antara kepalsuan-kepalsuan ini yang itu muncul dalam dunia maya, dunia virtual, namanya juga dunia maya ya, dunia virtual, yang
Semakin lama sesungguhnya semakin ke sini kita itu semakin bergantung kepada teknologi dan dunia maya itu. Dan ini mempengaruhi amalia kita. Dan pentingnya kita untuk eh, fokus atau beramalia adalah membatasi, meskipun kita tetap membutuhkan teknologi ya, seperti sekarang kita sedang Zoom ini ya, bermanakib. Kita tetap perlu membatasi aktivitas dengan keterlibatan dengan dunia sosmed itu, dengan fokus kepada amalia, fokus kepada niatan kita, sehingga eh, niatan-niatan tadi ya, nifak tadi atau kemunafikan itu bisa kita hindari, bisa kita bersihkan dari hati kita. Dan tujuan di dalam Toriko ini kan akhirnya adalah membersihkan hati, ya. Membersihkan dari segala niatan yang selain Allah. Jadi kita perlu ekstra, perlu hati-hati sekali untuk terlibat ke dalam dunia sosmed. Dulu pernah Pangarsa Aba itu melarang murid-muridnya untuk, meskipun itu bukan maklumat dan tidak muncul lagi, untuk melihat TikTok ya sebenarnya. Tapi beberapa ikhwan memang sebelumnya memakai TikTok untuk berbagi kalam Aba dan itu memang bermanfaat ya. Uh, dan saya kira kalam apapun yang disampaikan oleh kalam Pangarsa Aba sebagai Syekh Mursyid yang kita yakini, ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam. Yang kalau mungkin kita lihat eh, kan bisa dipakai begini Aba, bisa dimakan begitu Aba. Ya itu dalam perspektif kita ya. Tapi kalau kita eh, berhikmat, loyal dan percaya, ya mestinya kita menggunakan pertimbangan Pangarsa Aba. Ya saya pribadi sampai sekarang sih menghindari sebisa mungkin melihat TikTok karena itu meskipun bermanfaat, tapi karena Abah bilang begitu, ya kita hindari. Emang tidak ada cara lain untuk berbelajar misalkan ya selain dengan TikTok misalkan. Ada banyak cara dulu. Nama Rasul nggak ada TikTok juga Islam sampai ke zaman ke Indonesia gitu kan. Nah, nah justru dengan sosmed itu banyak sekali manipulasi-manipulasi yang muncul yang kadang kita nggak sadar gitu ya. Nah, ini mungkin sebuah himbauan aja juga bagi ikhwan-ikhwan. Betapapun juga itu muncul dari kalam pangarsa Abah. Karena ada resiko untuk nifaknya itu yang cukup besar. Dan itu terbukti sebenarnya ya. Banyak riset membuktikan keterlibatan dalam dunia sosmed itu membuat manusia menjadi makin makin jumut, makin bodoh dan makin apa namanya dangkal hatinya gitu ya. Sehingga kita perlu sangat hati-hati dan bijak dalam penggunaan sosmed. Dan itu sebenarnya dicontohkan juga oleh Pangarsa Abah ya. Mungkin saya kira kita bisa sangat fokus penggunaan sosmed itu untuk berbagi atau saling memperkuatkan gitu ya. Kalaupun kita tidak pakai sosmed juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita percaya ada mekanisme-mekanisme lain. Ini Torikoh kita ini usianya ratusan tahun ya, sejak zaman Nabi dan bertahan untuk waktu yang lama. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau tanpa sosmed terus nggak berkembang, itu sebenarnya tidak juga. Dan sosmed ini kan satu produk manusia ya. Suatu ketika dia akan bergeser juga, akan berganti dengan hal yang lain. Aduh, mohon maaf ini agak ngalor ngidul topiknya. Ini lebih kepada berhubungan dengan makna baroah ya, terbebas dari kemunafikan, di mana banyak aspek-aspek kemunafikan yang saya sebut tadi, kepalsuan itu hadir dalam dunia maya yang kita geluti setiap hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba evaluasi setiap hari 24 jam selama sehari itu berapa lama sih kita melihat layar gitu, kemudian searching dalam sosial media itu, dan berapa banyak dari searching itu yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, nggak penting-penting banget gitu. Dan saya kira kalau kita itu fokus kepada amalia dan bermotivasi untuk meningkatkan amalia, misalkan
dari jumlah zikir yang kita bisa capai, kemudian dari jumlah apa namanya solawat dan yang lain-lain, itu saya kan kita sibuk, nggak ada waktu ya untuk bersosmed itu ya. Dan tujuan amalia kan itu, memfokuskan pikiran dan hati kita. Kalau kita membukanya dengan dunia maya, itu sebenarnya kita membuka keran air kotor itu ke dalam hati kita. Ya, sebenarnya kita, tugas kita di zikir itu kan membersihkannya gitu kan. Jadi akan lebih baik kalau keran air kotoran itu ditutup atau dibatasi gitu ya. Sehingga tidak sia-sia zikirnya itu, amaliyahnya itu. Kita sudah cukup sibuk ya sehari sholat hampir 100 rakaat, kemudian zikir jahar dan apa namanya kotaman dan ditambah lagi kemarin Abah menambahkan amaliyah-amaliyah seperti sholawat Bani Hasyim itu yang 1683. Nah, itu sebenarnya sudah cukup meng- meng- membuat hati kita asik ya, seru dan tenang gitu kan. Kita sebenarnya nggak perlu lagi sosmed-sosmedan sebenarnya. Kecuali untuk keperluan yang sangat teknis gitu ya, seperti sekarang ini komunikasi ya dengan WA misalkan. Saya kira itu cukup ya. Nah, ini kemudian tadi apa hubungannya dengan Aljud tadi? Nah, Aljud itu tadi ya kembali kepada bagaimana motif dari kedermawanan itu lagi-lagi dikembalikan kepada ilahi anta maksudinya. Kalau dia kemudian bergeser, kedermawanan itu kita mencari validasi, rekognisi dari orang lain, maka dia nggak lagi jadi kedermawanan ya, itu menjadi nifak, menjadi kemunafikan sesungguhnya. Jadi kita perlu hati-hati dalam membelanjakan harta ini, eh, apa namanya, agar motivasinya itu jelas gitu ya, untuk apa namanya, di jalan Allah saja. Dan sangat menarik juga kita diajarkan dalam Toriko ini konsep hikmat. Hikmat itu kan kita apa ya namanya mendedikasikan segala yang kita punya ya, harta kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan hidup kita untuk Toriko. Dan kita tidak diajarkan misalkan kalau melakukan hikmat ini nanti Anda dapat apa dari reward pahala seperti itu misalkan ya. Meskipun pangkat sahabat juga apa namanya beberapa kali menjelaskan misalkan satu kali manakib yang kita ikuti dengan penuh itu nilainya seperti 40 kali haji gitu ya. Ya lebih baik dari 40 haji yang tidak diikuti ilmu atau tidak ada zikirnya misalkan itu kalau kita mau membanding-bandingkan pahala gitu ya. Tapi dalam setiap amalia semua tujuan amalia itu adalah untuk membersihkan hati kita dan memfokuskan hidup pikiran dan hati kita kepada Allah saja. Semoga Allah berkahi semuanya sekalinya selamanya bikaromatil bakar sa'baus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.